Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zufar Abdillah Ahmad, NPM 1904010006, akan membahas sedikit mengenai sejarah kebudayaan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Konsep dasar menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Indikator pencapaian akademik, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tujuan pembelajaran: 1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan agama, nilai-nilai, dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, melatih daya pikir kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Materi pembelajaran: yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Daulah Umayyah. Pendiri Daulah Abbasiyah yaitu Abdullah bin Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Wilayah dan kekuasaan: ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintahkan seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Bani Abbasiyah lebih fokus dalam dataran Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Kekhalifahan Abbasiyah: pusat pemerintahan kota, kota penting, wilayah kekuasaan, wilayah di luar kekuasaan dapat dilihat dari peta tersebut. Masa kejayaan Daulah Abbasiyah: pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur mulai 750 sampai 715 Masehi. Harun ar-Rasyid mulai pemerintah pada tahun 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Al-Amin dan Al-Ma'mun al-Rasyid, putra Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun memimpin sejak tahun 813 sampai 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Ia juga mendirikan Majelis Al-Munazarah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid, dan istana khalifah, dan menjadi tanda akan kebangkitan kekuatan penuh dari timur dengan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan puncak keemasan Islam. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.